Di kota kuno reruntuhan surgawi, semua orang khawatir. Beberapa orang melarikan diri keluar, sementara beberapa orang mendatangi Lu Ming dan yang lainnya. Ketika mereka merasakan fluktuasi pertempuran, mereka juga mundur dengan panik karena ketakutan. Pada saat ini, Lu Ming berpikir dan Xian Yanxing muncul. Xian Yanxing. Begitu Xian Yanxing muncul, mata kedua pria parubaya dari Sekte Iblis Tian Yu berbinar. Lu Ming, apa yang terjadi? Xian Yanxing melihat sekeliling dengan ekspresi bingung. Sebelumnya, pada diagram gunung dan sungai, dia melihat tubuh keduanya terluka parah sementara Dandan dan Gelembung tidak sadarkan diri. Dia merasa sangat khawatir. Sekarang dia melihat Lu Ming baik-baik saja, dia menghela nafas lega. Lu Ming dengan singkat menjelaskan situasinya. Jadi begitu. Mata Xian Yanxing menoleh saat dia memberi hormat kepada dua pria parubaya dari Sekte Iblis Tian Yu. Kedua pria itu mengukur Xian Yanxing dan mengangguk sambil tersenyum seolah mereka sangat puas. Tingkat kultivasi Xian Yanxing telah mencapai tingkat maha tinggi, yang mengejutkan mereka namun juga memuaskan mereka. 2 tahun lalu, mereka melihat Xian Yanxing. Pada saat itu, mereka sangat jelas tentang kultivasi Xian Yanxing. Di benua reruntuhan ilahi, dia mampu menerobos ke alam maha tinggi hanya dalam 2 tahun. Bakat seperti ini membuat mereka semakin menghargai Xian Yanxing. Setelah itu, Xian Yanxing bergumam kepada dua pria parubaya itu. Salah satu pria parubaya mengangguk dan terbang ke langit. Dia bergabung dengan pria kekar dari lembah Dewa Naga untuk melawan pria tua berambut putih. Sekte Iblis Tian Yu, kamu. Pria tua berambut putih itu meraung marah. Namun, dia bukan tandingan serangan gabungan kedua ahli tersebut. Dia ditekan dan hanya bisa mundur dengan cepat, terbang keluar dari lingkaran pertempuran. Orang tua, jika kamu ingin bertarung, aku tidak keberatan membunuhmu hari ini. Pria kekar dari lembah Dewa Naga mencibir. Bagus, sangat bagus. Apakah menurut Anda Sekte Tian Shen kita mudah ditindas? Kita lihat saja. Orang tua berambut putih itu berkata dengan marah, tapi dia tidak berani bergerak. Orang tua berambut putih itu berhenti, dan kedua pemuda itu juga berhenti dan mundur. Orang-orang di benua reruntuhan surgawi, dengarkan. Saya adalah diakon Sekte Dewa di benua Yuan. Beritahu para murid Sekte Dewa yang belum pergi ke benua Yuan untuk mendapatkan keuntungan mereka di sini. Suara tetua berambut putih itu menyebar jauh dan luas. Hehe, pria parubaya dari lembah Dewa Naga mencibir dan berjalan ke sisi Lu Ming. Dia mengukur Lu Ming dan matanya berbinar, seperti yang diharapkan dari seorang anak ajaib yang telah membangkitkan 9 garis keturunan naga. Bakatnya luar biasa. Ini baru 2 tahun, dan budidayanya telah mencapai tingkat tertinggi. Ini sangat jarang terjadi di tempat seperti benua reruntuhan ilahi. Terima kasih atas bantuanmu, senior. Lu Ming membungkuk. Haha, kamu adalah murid lembah Dewa Nagaku. Saya Long Yuanshan, diakon lembah Dewa Naga. Kamu bisa memanggilku diakon lama. Long Yuan San berkata dengan gagah berani. Kemudian, dia memperkenalkan pemuda itu kepada penjaga naga. Benar? Apa yang terjadi? Mata Gunung Long Yuan menatap mayat pria kekar dari Sekte Dewa Langit dan menunjukkan ekspresi bingung. Dia sangat menyadari basis budidaya pria kekar dari Sekte Dewa Surgawi. Namun, dia merasa sulit dipercaya bahwa dia dibunuh oleh Lu Ming. Seperti ini, Lu Ming tidak menyembunyikan apapun dan menjelaskan masalahnya dengan kasar. Sejak 2 tahun lalu, dia dikepung oleh pria kekar dari Sekte Dewa Surgawi dan yang lainnya hingga kejadian baru-baru ini. Tentu saja, Lu Ming tidak menyebutkan sesuatu yang penting. Misalnya, dia tidak menyebutkan masuknya dia ke Chaos Hall, budidaya Chaos Will, dan Bubble. Hanya dikatakan bahwa pria kekar dari Sekte Dewa Surgawi dilukai oleh ksatria naga sejati tanpa kepala di inti reruntuhan ilahi. Dia dibunuh karena terluka parah. Sialnya, Sekte Tianshen sungguh tercela. Mereka diam-diam mengepung dan membunuh murid lembah Dewa Nagaku. Long Yuan San berteriak dengan marah dan memandang sesepuh Sekte Dewa Surgawi yang berambut putih dengan tidak ramah. Dia sepertinya berpikir apakah dia harus menyerang tetua berambut putih itu atau tidak. Pria tua berambut putih itu mengungkapkan ekspresi waspada. Pada akhirnya, Gunung Long Yuan juga merasa khawatir dan tidak bergerak. Ada baiknya membunuh sampah seperti itu. Sangat disayangkan Long Chen diterima sebagai murid oleh para ahli Sekte Gajah Dewa. Namun, garis keturunannya lebih cocok untuk Sekte Gajah Dewa. Long Yuan San bergumam. Dia kemudian melihat ke arah Lu Ming dan bertanya, Lu Ming, apakah kamu benar-benar mendapatkan token esensi campuran dalam pertempuran Providence? Ya, benar. Lu Ming mengangguk. Dia tidak menyembunyikan fakta bahwa dia memiliki token kekacauan primordial. Haha, itu luar biasa. Siapa tahu, Anda mungkin mengalami pertemuan kebetulan di masa depan. Mata Long Yuan San berbinar gembira. Lalu, dia tidak bertanya lebih lanjut. Faktanya, ada banyak hal yang tidak masuk akal dalam perkataan Lu Ming. Gunung Long Yuan secara alami dapat mengetahui hal itu tetapi dia juga tahu bahwa itu adalah rahasia Lu Ming.
Lu Ming masih sangat muda dan dia memiliki kultivasi yang demikian. Wajar jika dia memiliki beberapa rahasia. Namun, beberapa orang dari benua reruntuhan ilahi cukup berani. Mereka sebenarnya berani menyerang murid lembah Dewa Nagaku. Mereka harus diberi pelajaran. Penjaga naga, pergi dan beritahu mereka yang masih hidup. Biarkan mereka mengingat bahwa lembah Dewa Naga kita tidak hancur. Lu Ming adalah murid kami. Jika mereka ingin berurusan dengan keluarga dan teman Lu Ming di masa depan, maka mereka tidak perlu ada lagi. Kata Gunung Long Yuan. Ya, penjaga naga itu mengangguk, lalu melangkah ke udara dan pergi. Terima kasih banyak, Diakon Lama. Lu Ming mengucapkan terima kasih. Lu Ming tahu bahwa Gunung Long Yuan melakukan ini untuk menenangkannya. Lu Ming sangat membutuhkan bantuan ini. Meskipun sebagian besar penguasa di kelompok benua reruntuhan ilahi telah dibunuh oleh Lu Ming dalam pertempuran sebelumnya, Lu Ming masih sangat kuat. Namun, kekuatan utama masih memiliki beberapa ahli yang tersisa. Meskipun tidak banyak ahli yang tersisa, Lu Ming masih khawatir orang-orang ini akan menimbulkan masalah bagi benua hutan belantara ilahi setelah dia pergi. Namun, dengan bantuan pembangkit tenaga listrik lembah Dewa Naga, kekuatan ini seharusnya lebih patuh. Tidak lama kemudian, seorang jenius datang. Itu adalah Ji Hongchen. Ayah Ji Hongchen, Ji Feng, tidak ikut serta dalam penangkapan Lu Ming karena nasihat Ji Hongchen. Oleh karena itu, dia terhindar. Tidak banyak favorit surga yang tersisa di Sekte Dewa Surgawi. Hanya ada 2 orang. Tak lama kemudian, mereka berdua tiba. Tetua Sekte Dewa Surgawi yang berambut putih membawa mereka ke altar kuno dan pergi. Lu Ming, aku harus pergi juga. Xian Yanxing datang ke sisi Lu Ming dan berkata dengan enggan. Sekte Iblis Tianyu hanya datang untuk menjemput Xian Yanxing. Sekarang, mereka akan berangkat. King kecil, jangan khawatir. Saya sudah bertanya kepada para senior Gunung Long Yuan. Lembah Dewa Naga dan Sekte Iblis Tianyu berada di wilayah yang sama dan tidak terlalu berjauhan. Saya akan mengunjungi Anda di masa depan. Lu Ming memegang tangan Xian Yanxing dan berkata. Oke. Xian Yanxing mengangguk dan tiba-tiba mencium bibir Lu Ming. Lu Ming, kamu harus bekerja keras. Jangan biarkan aku melampaui kultivasimu saat kita bertemu lagi nanti. Dengan itu, dia tersenyum cerah dan berbalik untuk pergi. Lu Ming tersenyum saat dia melihat Xian Yanxing dan 2 pembangkit tenaga listrik dari Sekte Iblis Tianyu pergi. Ada sedikit keengganan di matanya. King kecil, jangan khawatir. Perpisahan ini hanya bersifat sementara. Ketika kita berdua memiliki kekuatan untuk bergerak tanpa hambatan di dunia, tidak perlu lagi berpisah. Lu Ming bergumam. Pandangannya menjadi tegas lagi. Beberapa hari kemudian, berita tentang pertempuran Lu Ming dengan pembangkit tenaga listrik dari 4 istana dewa besar menyebar dengan liar ke seluruh benua reruntuhan ilahi dan ke benua lain. Dalam pertempuran ini, Lu Ming telah membunuh 4 istana dewa dan semua pembangkit tenaga listrik teratas dari benua lain dalam satu gerakan. Banyak orang yang telah mendengar berita itu tercengang. Semua pembangkit tenaga listrik yang pergi untuk menangkap Lu Ming dibunuh olehnya. Itu adalah pemandangan yang mengejutkan. Kelompok benua reruntuhan surgawi mengalami kejutan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Setelah pertempuran ini, kelompok benua reruntuhan ilahi ditakdirkan untuk mengalami perombakan besar-besaran. Lalu, ada kabar bahwa lembah Dewa Naga tidak hancur dan aman serta sehat. Berita bahwa lembah Dewa Naga telah dihancurkan adalah berita palsu. Berita ini membuat semua faksi besar diam karena takut. Mereka tidak memiliki kesetiaan terhadap Lu Ming dan benua alam gurun ilahi. Bahkan para ahli puncak telah meninggal. Mereka tidak ingin mati. Terlebih lagi, lembah Dewa Naga belum dihancurkan. Lu Ming sekarang adalah murid lembah Dewa Naga. Bahkan jika mereka diberi keberanian 100 kali lebih banyak, mereka tidak akan berani menyentuh benua hutan belantara ilahi. Kota reruntuhan ilahi kuno, di bawah altar pengorbanan. Lu Ming, jika ada hal lain yang perlu kamu tangani, lakukan bersama. Setelah selesai, kita akan menuju ke lembah Dewa Naga. Kata Gunung Long Yuan. Lu Ming melihat ke arah selatan. Seolah-olah dia telah menembus kehampaan dan mendarat di benua hutan belantara ilahi. Setelah beberapa saat, Lu Ming menggelengkan kepalanya dan berkata, tidak, senior, ayo pergi. Sebelum Lu Ming pergi, dia telah membuat semua pengaturan untuk benua alam gurun ilahi. Dan sekarang, masalah kelompok benua reruntuhan ilahi telah diselesaikan, jadi dia tidak perlu terlalu khawatir. Satu-satunya hal yang harus dia lakukan sekarang adalah pergi ke benua Yuan dan berkultivasi. Ketika budidayanya meningkat, akan mudah baginya untuk kembali dan berkunjung. Baiklah, ayo pergi, kata Gunung Long Yuan. Mereka bertiga menaiki altar kuno dan melangkah melalui pintu terang altar. Lu Ming sepertinya telah melangkah ke saluran kosong. Cahaya dan bayangan yang tak terhitung jumlahnya muncul di sekelilingnya. Setelah jangka waktu yang tidak diketahui, tubuhnya bergetar dan cahayanya menghilang. Lu Ming menemukan dirinya berada di platform batu kuno. Melihat sekeliling,
dia dikelilingi oleh pegunungan terpencil. Apakah ini benua Yuan? Lu Ming melihat sekeliling dengan rasa ingin tahu dan melangkah keluar dari platform batu. Ledakan. Saat dia berjalan keluar dari platform batu, tekanan mengerikan diberikan pada tubuh Lu Ming. Tubuh Lu Ming gemetar dan dia hampir jatuh berlutut. Dia mengerahkan kekuatan untuk menstabilkan tubuhnya. Ini, Lu Ming merasa tubuhnya menjadi beberapa ratus kali lebih berat. Udara di sekitarnya tampaknya menjadi sangat berat dan terus-menerus menekan tubuhnya. Apa yang sedang terjadi? Lu Ming bingung. Dia mengerahkan kekuatan di tubuhnya untuk mengimbangi tekanan eksternal. Lu Ming, apakah kamu merasa tubuhmu menjadi beberapa ratus kali lebih berat? Ada tekanan kuat di sekitar yang menimpamu. Long Yuan San keluar dari platform batu dan tersenyum. Itu benar, Diakon, apa yang terjadi? Lu Ming bertanya, merasa sangat penasaran. Lu Ming, jika Anda ingin memahami apa yang terjadi, pertama-tama Anda harus memiliki gambaran kasar tentang sebaran geografis seluruh alam primordial. Kata Long Yuan Shan. Kemudian, dia melambaikan tangannya dan sebuah gambar muncul di langit. Pada gambar tersebut terlihat lautan luas. Alam purba adalah lautan tanpa batas. Di lautan, terdapat benua yang tak terhitung jumlahnya, dan benua purba berada di tengah lautan. Gunung Long Yuan mengulurkan tangannya dan di tengah lautan, sebuah benua muncul. Benua ini sangat besar, itu menempati wilayah yang luas bahkan di lautan luas. Ini adalah benua Yuan. Di alam primordial, tanah primordial menjadi pusat dan tersebar. Ada banyak sekali benua besar dan kecil. Faktanya, kebanyakan tidak bisa disebut benua dan hanya bisa dianggap pulau. Gunung Long Yuan lalu melambaikan tangannya. Dengan benua Yuan sebagai pusatnya, banyak titik hitam muncul di lautan. Titik-titik hitam ini semuanya adalah benua. Namun, dibandingkan dengan ukuran benua Yuan, mereka seperti debu. Bahkan beberapa yang lebih besar pun tidak dapat dibandingkan. Perbedaannya terlalu besar. Sangat banyak. Lu Ming tersentak. Dia melihat ke laut dan titik-titik hitam yang tak terhitung jumlahnya yang padat. Dia sangat terkejut. Mungkinkah semua ini adalah benua, benua seperti benua hutan belantara ilahi? Senior, di mana kelompok benua reruntuhan ilahi itu? Lu Ming bertanya lagi. Nih, Gunung Long Yuan menunjuk ke lautan luas di selatan benua Yuan, sebuah sudut yang sangat jauh dari benua Yuan. Ada beberapa titik hitam tersebar di sana. Lu Ming tercengang. Kelompok benua reruntuhan ilahi terlalu jauh dari benua Yuan, dan juga terlalu kecil. Itu seperti setitik debu, hampir bisa diabaikan di seluruh gambar. Apakah ini kelompok benua reruntuhan surgawi yang dia tinggali selama ini? Di seluruh alam primordial, ukurannya sangat kecil sehingga di luar imajinasi Lu Ming. Seluruh alam primordial adalah dunia makro yang lengkap. Ini juga sangat aneh. Tanah purba adalah pusat dari alam purba. Hukum langit dan bumi juga paling sempurna dan tanpa celah. Oleh karena itu, langit dan bumi di tanah purba stabil dan ki aslinya kaya. Ini adalah tanah suci sejati untuk bercocok tanam. Dengan benua Yuan sebagai pusat dan penyebarannya, hukum langit dan bumi akan menjadi semakin lemah. Mereka akan menjadi semakin tidak lengkap. Ruang akan menjadi sangat tidak stabil dan energi asal akan menjadi semakin tipis. Anda dapat dengan mudah merobek ruang di kelompok benua reruntuhan ilahi, tetapi di sini, bisakah Anda mencobanya? Gunung. Long Yuan menjelaskan kepada Lu Ming dengan sabar. Sebenarnya seperti ini. Lu Ming kagum. Dia menarik napas dalam-dalam dan menyadari bahwa langit dan bumi di sini dipenuhi dengan energi asal yang kaya. Itu adalah energi asal, bukan energi roh. Di sini, ki spiritual langit dan bumi sangat tipis, dan sebagian besar adalah ki asal. Dia dengan santai menarik napas dan ki asli yang bergulir berkumpul di tubuhnya. Ledakan. Kemudian, Lu Ming melayangkan pukulan. Titik-titik-titik. Namun, pemandangan mengejutkan muncul. Tinjunya hanya menembus udara dan mengeluarkan suara siulan yang mengerikan. Namun, ruang tersebut tidak bergerak sama sekali. Bahkan tidak ada riak sedikit pun. Sungguh ruang yang stabil. Sulit dipercaya. Di kelompok benua reruntuhan ilahi, dia dapat dengan mudah merobek ruang dan menembus kehampaan. Tetapi di sini, bahkan tidak ada riak di ruang tersebut. Semakin dekat kita dengan benua Yuan, semakin sempurna hukum langit dan bumi. Segala sesuatu di dunia ini juga yang paling sempurna dan stabil. Secara alami, gravitasi akan semakin kuat dan tekanan yang dirasakan manusia akan semakin kuat. Gunung Long Yuan menjelaskan. Bang, Lu Ming menginjak tanah dengan keras, menyebabkan bebatuan retak dan muncul lubang. Ini sangat sulit. Murid Lu Ming mengerut. Dia dapat dengan jelas merasakan bahwa bebatuan di sini hanyalah bebatuan biasa dan bukan biji logam keras. Meskipun dia tidak menggunakan kekuatan penuhnya, jika dia berada di kelompok benua reruntuhan ilahi, pegunungan akan runtuh. Namun, di sini, itu hanyalah sebuah lubang. Bahkan batu biasa pun sangat keras. Gunung Long Yuan benar. Segala sesuatu di dunia ini menjadi lebih stabil karena kesempurnaan hukum langit dan bumi, jauh lebih stabil daripada benua reruntuhan ilahi.
Kekuatan destruktif dari ahli kerajaan bela diri di sini akan jauh lebih rendah dibandingkan dengan kelompok benua reruntuhan surgawi. Tentu saja, ini juga berarti akan lebih berbahaya bagi seniman bela diri untuk keluar dan mengambil risiko. Ini karena kekuatan alam semakin kuat. Setelah itu, Lu Ming melayang ke langit dan mencoba terbang. Benar saja, kecepatan terbang di sini setidaknya beberapa lusin kali lebih lambat daripada benua reruntuhan ilahi. Mengingat tingkat kultivasi Lu Ming, dia akan menjadi 10 kali lebih lambat bahkan jika dia terbang, apalagi merobek ruang terbuka. Benua Yuan, sungguh luar biasa. Lu Ming menghela nafas. Lu Ming, kamu salah. Ini bukan benua Yuan. Gunung Long Yuan tertawa. Di sampingnya, penjaga naga juga tersenyum. Reaksi Lu Ming sesuai ekspektasi mereka. Apa, ini bukan benua Yuan? Murid Lu Ming menyusut dan dia terkejut. Ya, benar. Long Yuan San melambaikan tangannya dan lukisan di udara menghilang, ini hanyalah sebuah pulau kecil dekat benua Yuan. Di mata Anda, ini adalah sebuah benua. Jika kita benar-benar berada di benua Yuan, tekanan dari dunia luar akan lebih kuat dari ini. Segala sesuatu di dunia akan lebih stabil dari ini. Apa? Lu Ming terkejut. Tempat ini bukanlah benua Yuan, melainkan sebuah pulau di dekat benua Yuan. Dia dekat dengan benua Yuan, tetapi segala sesuatu di dunia ini sangat stabil. Tekanan dari dunia luar begitu kuat. Seberapa mengerikankah benua Yuan yang sebenarnya? Namun, Lu Ming segera memikirkan sesuatu. Lingkungan budidaya di sini sudah puluhan kali lebih baik daripada benua reruntuhan ilahi. Seberapa baikkah lingkungan budidaya di benua Yuan? Tekanan dari dunia luar bukanlah apa-apa. Dia akan terbiasa setelah beberapa waktu. Lingkungan budidaya adalah hal yang paling penting. Itu bisa memungkinkan dia untuk menerobos terus-menerus. Mata Lu Ming dipenuhi dengan lebih banyak antisipasi. Lu Ming, ini adalah titik transit bagi orang luar untuk membiasakan diri. Kalau tidak, saya khawatir Anda tidak akan bisa mengatasinya jika Anda memasuki benua Yuan sekaligus. Long Yuan San menjelaskan sambil tersenyum. Lu Ming mengangguk untuk mengungkapkan pemahamannya. Ayo pergi, seharusnya ada orang lain di sini. Kami akan tinggal di sini selama setengah bulan. Kata Gunung Long Yuan sebelum berjalan ke depan. Setelah melintasi gunung besar, dia melihat beberapa loteng di depannya. Lu Ming memperhatikan ada juga beberapa anak muda yang tinggal di sana. Budidaya para pemuda ini sangat kuat. Ada orang-orang yang berada di lingkaran ke-8, ke-9, dan bahkan lingkaran besar alam dewa spiritual. Lu Ming melihat yang terkuat di tingkat tertinggi. Dia mengetahui dari Gunung Long Yuan bahwa para pemuda ini adalah murid yang direkrut dari berbagai benua oleh lembah Dewa Naga. Seperti Lu Ming, mereka tetap tinggal di benua asal mereka karena beberapa masalah dan sekarang baru pergi ke lembah Dewa Naga. Oleh karena itu jumlahnya tidak banyak, hanya sekitar 100. Lu Ming ditugaskan ke sebuah ruangan. Setengah bulan berikutnya terutama untuk beradaptasi dengan lingkungan di sini. Itu karena lingkungan gugusan benua reruntuhan surgawi dan benua Yuan terlalu berbeda. Dan EBSCP, huhu. Di halaman paviliun, Lu Ming melakukan serangkaian teknik tinju dan tubuhnya terbang ke sana kemari. Dia membiarkan tubuhnya perlahan beradaptasi dengan lingkungan di sini. Pada saat yang sama, dia juga membiarkan kecepatan dan frekuensi esensi sejati di meridiannya beradaptasi dengan tempat ini. Beberapa jam kemudian, Lu Ming berhenti. Dia merasa sangat nyaman. Tubuhnya juga sedikit beradaptasi dengannya. Pada awalnya, ketika Lu Ming mengambil tindakan, dia akan menggunakan lebih banyak atau lebih sedikit kekuatan. Sekarang, dia jauh lebih baik. Asal Qi di sini sangat padat. Juga, tujuan alam langit dan bumi sangat jelas. Lu Ming merasakan dengan hati-hati. Di sini, alam langit dan bumi puluhan kali lebih jelas daripada kelompok benua reruntuhan ilahi. Dengan kata lain, jauh lebih mudah bagi prajurit untuk memahami maksud dunia langit dan bumi di sini daripada di kelompok benua reruntuhan ilahi. Dalam sekejap mata, setengah bulan berlalu. Lu Ming dan lebih dari 100 pemuda lainnya masuk ke dalam susunan teleportasi dan menuju ke benua Yuan. Rasanya sama seperti menaiki lorong luar angkasa. Setelah waktu yang tidak diketahui, perasaan itu menghilang, dan mereka muncul kembali di sebuah altar besar. Tempat ini adalah gunung salju. Lu Ming mengalihkan pandangannya ke sekeliling dan menyadari bahwa dia berada di gunung salju. Teman-teman kecil, selamat datang di lembah Dewa Naga Yuanlu. Suara berat Long Yuan San bergema dan dia melangkah keluar dari altar. Keluarlah, sebaiknya kamu bersiap. Hati Lu Ming tergerak. Dia mengerti apa maksud gunung Long Yuan. Hukum langit dan bumi di benua Yuan sempurna, sehingga tekanan antara langit dan bumi mungkin lebih besar. Di altar, karena perlindungan formasi, dia tidak bisa merasakannya. Ayo pergi, Yuanlu, aku akhirnya sampai. Para pemuda ini sangat bersemangat saat mereka terbang keluar dari altar. Namun, setelah para pemuda ini terbang keluar dari altar, tubuh mereka gemetar. Beberapa dari yang terlemah hampir kehilangan keseimbangan.
Tekanan yang sangat kuat. Lu Ming juga terbang keluar dari altar. Dia langsung merasakan tekanan mengerikan yang menimpa tubuhnya. Berat badannya juga sangat mengejutkan. Tekanan di sini mungkin beberapa ratus kali lipat, bahkan 1000 kali lipat dari gugus benua reruntuhan ilahi. Lu Ming sangat terkejut. Juga, ini sangat dingin. Lu Ming merasakan tubuhnya menjadi dingin. Ini adalah gunung salju, dan suhunya sangat rendah. Dengan kultivasi Lu Ming, dia tidak bisa merasakan hawa dingin yang biasa. Namun, suhu di sini membuatnya merasa kedinginan. Surga dan bumi Yuan Qi ini. Lu Ming menarik napas dalam-dalam. Dalam sekejap, Qi asli yang mengalir antara langit dan bumi mengalir ke dalam dirinya. Sangat padat. Lu Ming merasa jika dia bernapas dengan santai, jumlah Qi asli akan setara dengan jumlah batu mentah bermutu rendah. Di dunia, Qi asli kaya, sedangkan Qi spiritual sangat tipis. Bas. Di kejauhan, seorang tetua kekar yang mengenakan kemeja lengan pendek dengan tangan telanjang terbang dan mendarat di depan Lu Ming dan yang lainnya. Gunung Longyuan dan yang lainnya menyapa lelaki tua itu. Lu Ming, aku pergi dulu. Diakon Longyuan Cuan ini akan mengatur akomodasi Anda. Gunung Longyuan berkata kepada Lu Ming. Lu Ming mengangguk. Kemudian, Gunung Longyuan dan orang lain yang pergi ke benua lain untuk menjemput orang-orang seperti dia pergi satu demi satu. Baiklah, ikut aku. Aku akan membawamu ke tempat tinggalmu. Setelah lama Yuan Cuan mengatakan itu, dia terbang ke depan. Semua orang segera mengikuti. Namun, mereka baru saja tiba dan tekanan dari dunia luar terlalu kuat. Mereka belum terbiasa. Ini terjadi setelah beradaptasi dengan stasiun transisi selama setengah bulan. Kalau tidak, ini akan menjadi lebih sulit. Setelah terbang menuruni gunung salju, pandangan mereka melebar. Di depan mereka, lembah gletser yang besar muncul. Lembah gunung es ini terbentuk dari pemisahan dua barisan pegunungan. Di langit, salju turun, dan dunia tertutup warna putih. Lu Ming melihat ke kejauhan dan menyadari bahwa ada juga gunung salju di depan ngarai gletser yang besar. Namun, mereka berada jauh dan di tengah salju yang luas, mereka tidak dapat melihat dengan jelas. Nagaki, begitu banyak Nagaki. Sungguh Nagaki yang kuat. Lu Ming merasakan 9 garis keturunan naga miliknya memanas. Dia terkejut saat merasakannya melalui 9 garis keturunan naga miliknya. Melalui 9 garis keturunan naga, dia sepertinya bisa melihat Nagaki yang tak terhitung jumlahnya naik ke langit dari lembah gletser dan gunung salju di kejauhan. Di ngarai besar, ada banyak Nagaki yang lemah. Namun, di balik ngarai, di gunung salju yang luas, ada Nagaki yang mengejutkan. Lu Ming seperti semut di depannya. Ledakan, tekanan yang mengerikan menekan Lu Ming. Ekspresinya berubah drastis, dan dia mau tidak mau mundur beberapa langkah. Dia dengan cepat menarik kembali kesadarannya. Sangat kuat, aura itu jauh melampaui aura seorang kaisar. Apakah itu aura seorang suci? Petik 2. Hati Lu Ming sedang kacau. Pasti ada orang suci di lembah Dewa Naga, dan jumlahnya lebih dari 1. Penatua kekar, Long Yuan Cuan, melirik ke arah Lu Ming dan berkata, ada banyak ahli di lembah. Anda sebaiknya tidak menggunakan garis keturunan Anda untuk merasakannya, atau Anda hanya akan menimbulkan masalah. Lu Ming tersenyum kecut. Orang-orang lainnya tampak hormat di wajah mereka. Jelas sekali bahwa Lu Ming bukanlah satu-satunya yang merasakan aura di gunung salju di depan melalui meridian darahnya. Para murid yang direkrut oleh lembah Dewa Naga semuanya adalah para jenius yang telah membangkitkan garis keturunan naga sejati. Mereka bisa dengan mudah merasakan satu sama lain. Kelompok itu terus terbang ke depan. Dingin sekali. Setelah terbang ke lembah gletser yang besar, suhu semakin turun. Selain itu, suhu semakin rendah saat mereka masuk lebih jauh. Lu Ming mengamati sekelilingnya saat dia terbang. Lembah gletser sangat besar. Dinding di kedua sisi tingginya puluhan ribu kaki. Di dinding, terlihat rumah dan istana yang diukir dari es. Namun, kebanyakan dari mereka adalah tempat tinggal gua, yang digali dari dinding gletser. Apalagi di kedua sisi ngarai terdapat beberapa sisi lembah. Itu seperti urat utama yang meluas ke beberapa sisi lembah. Beberapa orang juga tinggal di lembah samping ini. Setelah terbang lebih dari 10 menit, lelaki tua kekar itu membawa mereka ke sisi lembah. Di kedua sisi-sisi lembah, ada banyak gua tempat tinggal. Sekilas, setidaknya ada ribuan. Banyak tempat tinggal gua sudah ditempati. Seolah merasakan kedatangan seseorang, orang-orang berjalan keluar dari beberapa gua. Mereka semua masih sangat muda dan satu generasi dengan Lu Ming dan yang lainnya. Kultivasi yang kuat. Lu Ming merasakan budidaya orang-orang ini dan murid-muridnya mengerut. Seniman bela diri tertinggi. Para pemuda ini semuanya adalah seniman bela diri tertinggi. Namun, Lu Ming segera merasa lega. Lingkungan budidaya di sini terlalu bagus. Itu berkali-kali lebih baik daripada kelompok benua reruntuhan ilahi. Bahkan seekor babi pun bisa berkultivasi ke alam raja bela diri atau bahkan alam dewa spiritual ketiga di sini, belum lagi para jenius yang tiada taranya.
Baiklah, kamu bisa tinggal di sini untuk sementara waktu. Orang-orang di sini sama seperti Anda, mereka semua adalah murid baru terpilih dari benua luar, tetapi mereka datang ke sini 2 tahun lebih awal dari Anda. Juga, seluruh lembah Gletser ini hanyalah lembah terluar. Anda belum menjadi murid resmi lembah Dewa Naga. Anda hanya bisa dianggap sebagai murid cadangan. Hanya dengan lulus penilaian Anda dapat dianggap sebagai murid resmi lembah Dewa Naga. Masih ada 4 bulan tersisa sebelum penilaian. Selama periode waktu ini, Anda semua harus fokus pada kultivasi Anda. Dengan bakat Anda, seharusnya tidak terlalu sulit bagi Anda untuk mencapai ranah Zizun dalam 4 bulan. Kebanyakan dari mereka yang datang ke sini 2 tahun lalu telah mencapai alam Zizun. Izinkan saya memberitahu Anda, akan ada peluang besar dalam penilaian kali ini. Orang lain akan iri karenanya. Semakin tinggi budidaya Anda, semakin besar peluang untuk memperoleh peluang. Jadi, Anda harus memahaminya dan bekerja keras. Orang tua kekar itu menjelaskan dengan detail. Jantung Luming berdetak kencang. Mereka belum menjadi murid resmi. Mereka hanyalah murid cadangan. Mereka harus lulus penilaian sebelum dapat dianggap sebagai murid resmi. Standar sekte besar di benua Yuanlu sangat ketat. Pada saat ini, lelaki tua kekar itu melambaikan tangannya, dan sebuah token giok muncul di tangannya. Sebagai tandanya, naga es diukir, dan itu sangat hidup. Tetua kekar itu melambaikan tangannya dan token giok terbang menuju Luming dan yang lainnya. Luming dengan santai mengambil sebuah token. Pada token ini terdapat nomor yang mewakili nomor gua es yang akan Anda tinggali. Anda bisa check-in sesuai nomor tersebut. Selain itu, token ini juga merupakan token identitas murid cadangan Anda. Baiklah, Anda harus membiasakannya dan berkultivasi. Saya akan kembali lagi setelah beberapa saat untuk menjelaskan penilaian secara detail. Setelah itu, lelaki tua kekar itu pergi. Semua orang mengikuti nomor pada token giok untuk menemukan gua es yang sesuai. Halo saudara, saat Luming hendak mencari gua tempat tinggalnya, sebuah suara yang tajam terdengar. Luming menoleh ke samping dan melihat seorang wanita tersenyum padanya. Wanita itu mengenakan gaun putih. Dia memiliki senyum manis dan kulit putih. Dia cantik sekali. Di belakang perempuan itu ada seorang pemuda berkemeja putih dan memegang kipas lipat. Apa? Luming sedikit terkejut. Dia tidak mengenali kedua orang ini. Mereka seharusnya adalah murid yang datang ke sini 2 tahun lalu dan baru saja keluar dari gua es. Karena mereka tidak mengenal satu sama lain, mengapa pihak lain menyapanya? Halo, Luming menjawab dengan sopan. Wanita muda itu berkedip dan mengamati Luming dengan hati-hati, sepertinya sangat penasaran. Luming menyentuh hidungnya dan tidak bisa berkata-kata. Luming tidak akan terlalu narsis dengan berpikir bahwa seorang wanita cantik akan jatuh cinta padanya saat dia tiba. Adik perempuan, apa yang kamu lakukan? Di belakang wanita tersebut, pria dengan kipas lipat juga sangat penasaran. Garis keturunanmu sangat istimewa, wanita itu tiba-tiba berkata. Apa? Luming tercengang lagi. Saudaraku, tolong jangan salah paham. Saya Qiu Yingying, dan ini kakak laki-laki saya, Qiu Hao. Bagaimana aku harus memanggilmu? Kata. Wanita itu sambil tersenyum. Luming. Luming menjawab. Saudara Lu, garis keturunanku agak unik. Saya telah merasakan garis keturunan Anda selama beberapa waktu sekarang, dan saya dapat merasakan bahwa garis keturunan Anda telah menekan garis keturunan saya. Itu sebabnya aku penasaran dan ingin berteman denganmu. Kata Qiu Yingying. Jadi begitulah adanya. Luming berspekulasi bahwa pihak lain mungkin telah merasakan 9 garis keturunan naga miliknya. Bas. Pada saat itu, bayangan naga sejati muncul di belakang Qiu Yingying. Itu melintas tapi Luming masih bisa melihatnya dengan jelas. Garis keturunan naga asli Qiu Yingying bukanlah naga sejati bercakar 5, melainkan naga bercakar 6. Itu sebenarnya bercakar 6. Dikatakan bahwa semua naga sejati memiliki 5 cakar, dan 9 naga adalah varian dari ras naga sejati, jadi mereka memiliki 9 cakar. Namun, Luming tidak menyangka ada naga sejati bercakar 6 di dunia. Mungkin, itu juga merupakan varian dari naga sejati. Luming menebak, saudara Lu, garis keturunanku agak istimewa. Itu adalah varian dari spesies naga sejati. Saya memiliki 6 cakar dan lebih kuat dari rata-rata naga sejati. Kamu bisa menekanku. Qiu Yingying mengedipkan matanya dan mengukur Luming dengan cermat. Dia sangat penasaran. Garis keturunanku, Luming bergumam. Saat dia berbicara, 9 garis keturunan naga muncul di belakangnya dan dia segera menyimpannya. Mata Qiu Yingying dan Qiu Hao membelalak. 9 naga, garis keturunanmu sebenarnya adalah 9 naga yang legendaris. Tidak heran kamu bisa menekanku. Qiu Yingying berseru kaget. Luming tersenyum. Tidak ada yang disembunyikan tentang 9 garis keturunan naga miliknya. Begitu mereka mulai berkelahi, orang lain akan langsung mengetahuinya. Saudara Lu, ini pertama kalinya kamu ke sini.
Selamat beristirahat. Adikku dan aku datang ke sini 2 tahun sebelumnya. Kami akan mengajakmu berkeliling dalam beberapa hari. Kata Qiu Yingying sambil tersenyum. Baiklah, kalau begitu aku akan berterima kasih sebelumnya. Lu Ming menangkupkan tinjunya lalu menemukan gua esnya dan berjalan masuk. Di pintu masuk gua es, ada pintu es. Itu diaktifkan oleh jimat giok dan ditutup secara otomatis. Gua es itu sangat besar dan lebar. Panjang dan lebarnya setidaknya 100 meter dan tinggi 10 meter. Ada meja es, kursi es, dan bahkan tempat tidur es. Suhu di sini sangat rendah, jadi tidak perlu khawatir benda-benda ini akan mencair. Lu Ming berjalan ke dinding dan mencakar dinding es. Kaca, hanya beberapa bekas cakar yang muncul di dinding es. Mereka tidak melihat terlalu dalam. Ini sangat sulit. Segala sesuatu di dunia benua Yuan jauh lebih sulit daripada stasiun transit itu. Ini tidak ada bandingannya dengan benua reruntuhan ilahi. Lu Ming diam-diam menghela nafas. Setelah itu, Lu Ming mulai berlatih seni bela diri agar terbiasa dengan tekanan luar. Setelah bermain beberapa jam, Lu Ming akhirnya berhenti. Dia merasa sangat nyaman. Kemudian, Lu Ming duduk bersila dan mulai berkultivasi. Segera setelah dia mengaktifkan teknik naga perang yang sebenarnya, energi asal yang kaya di udara mulai berkumpul menuju Lu Ming dengan kecepatan yang mengkhawatirkan. Surga bumi Yuan Qi yang padat. Lu Ming menyadari bahwa menyerap langsung energi asli langit dan bumi di sini lebih baik daripada melahap batu mentah bermutu rendah. Ini terlalu mengejutkan. Ketika seseorang bercocok tanam di sini, ia bahkan tidak membutuhkan batu mentah bermutu rendah. Ki asli yang bergulir terus-menerus dilahap dan dimurnikan, berubah menjadi esensi sejati. Pada saat yang sama, hati Lu Ming tenggelam dalam kehampaan. Dia mulai memahami langit dan bumi dan memupuk bentuk embrio dari domain kekacauan. Di sini, Lu Ming menyadari bahwa tidak hanya esensi alam langit dan bumi menjadi sangat jelas, tetapi dao langit dan bumi yang bahkan lebih dalam dan tak terduga daripada esensi alam langit dan bumi juga menjadi lebih jelas. Hal ini hampir mustahil untuk dirasakan di benua reruntuhan ilahi. Lu Ming sangat gembira. Memahami dao agung langit dan bumi dapat memungkinkan wilayah kaisar meningkat lebih cepat. Tidak mengherankan jika di benua reruntuhan ilahi, budidaya kaisar sangat lambat. Terutama di benua hutan belantara ilahi, sebagian besar penguasa terjebak di alam bela diri kerajaan tingkat pertama. Mereka yang bisa mencapai alam bela diri kerajaan tingkat kedua semuanya adalah ahli top, dan jumlah mereka sangat sedikit. Tidak mengherankan jika para kaisar dari kelompok benua reruntuhan ilahi akan memutar otak untuk memikirkan benua Yuan dan semua ingin bergabung dengan sekte-sekte besar di benua Yuan untuk berkultivasi. Itu karena lingkungan budidayanya benar-benar tiada bandingannya. Perbedaannya terlalu besar. Setelah para penguasa datang ke benua Yuan, budidaya mereka mungkin akan meningkat pesat. Dalam sekejap mata, setengah hari telah berlalu sebelum Lu Ming mengakhiri kultivasinya. Itu sangat keren berkultivasi di sini. Wajah Lu Ming penuh keheranan. Dia menyadari bahwa setengah hari berkultivasi setara dengan 1 bulan berkultivasi di benua hutan belantara ilahi. Domain primal chaosnya telah menjadi sedikit lebih matang, dan semakin mendekati kematangan penuh. Wow, Lu Ming, kamu sudah sampai di benua Yuan. Haha, kamu akhirnya meninggalkan tempat miskin dan terpencil itu. Lu Ming mendengar sebuah suara. Itu Dandan. Dia tidak tahu kapan dia naik ke bahu Lu Ming. Dia menyedot udara dengan mulutnya dan sejumlah besar energi asli disedot ke dalam mulut Dandan. Dandan, kamu sudah bangun. Lu Ming sangat gembira. Sejak pertarungan terakhir, Dandan sempat koma selama hampir sebulan. Omong kosong. Anda sudah lama tidak sadarkan diri dan masih belum bangun. Apakah kamu pikir aku sudah mati? Dandan. Melirik Lu Ming lalu berkata dengan wajah muram, Lu Ming, kita menderita kerugian besar kali ini. Meskipun Anda sudah bangun, Anda masih jauh dari pulih sepenuhnya. Cepat dan keluarkan semua ramuan spiritualmu. Karena itu, matanya tertuju pada Lu Ming. Baiklah, mari masuk ke diagram gunung dan sungai. Lu Ming berkata dan memasuki diagram gunung dan sungai dengan Dandan. Di sebuah lembah, gelembung-gelembung masih meringkuk dan tidur nyenyak. Ada gelembung transparan di ujung hidungnya yang terkadang besar dan terkadang kecil. Hati Lu Ming sakit. Pada pertarungan sebelumnya, si kecil ini sepertinya mengalami banyak kerusakan. Kemudian, Lu Ming melambaikan tangannya dan lembah itu ditutupi dengan ramuan spiritual. Segala jenis tumbuhan roh dengan tingkatan berbeda memenuhi lembah. Dalam pertempuran itu, ratusan penguasa tewas. Ramuan roh di dalam cincin penyimpanan sangat menakutkan. Lu Ming mengeluarkan semuanya dan membiarkan Dandan serta gelembung memakan isi hati mereka. Hahaha, Lu Ming, kamu sangat murah hati kali ini. Mata Dandan berbinar, dan dia segera bergegas ke tumpukan ramuan roh, mengambil segenggam ramuan roh, dan memasukkannya ke dalam mulutnya. Kicau, seolah merasakan aura ramuan spiritual, Pau Pau terbangun dan menatap Lu Ming dengan bingung. Kemudian, dia melihat tumpukan ramuan spiritual dengan bingung.
Kedua matanya yang seperti permata bersinar terang dan dia juga menerkam tumpukan ramuan spiritual, mengambil gigitan besar. Namun, ada banyak ramuan roh di sini, jadi mereka berdua makan sebanyak yang mereka bisa. Segera, perut mereka membuncit, dan mereka bersendawa saat berbaring di sana, mulut mereka dipenuhi aroma tumbuhan. Diagram gunung dan sungai adalah ruang tersendiri, tetapi lingkungannya tampaknya sama dengan lingkungan di benua hutan belantara ilahi. Saya harus menyerap sebagian ki asli untuk memperbaiki lingkungan di sini. Lu Ming merenung. Di dalam diagram gunung dan sungai, terdapat gunung, sungai, bunga, dan pepohonan. Setelah itu, Lu Ming menangkap lebih banyak binatang iblis dan menanam banyak tumbuhan spiritual di pegunungan. Namun, lingkungan di sini mirip dengan benua hutan belantara dewa. Baik itu tumbuhan spiritual atau binatang iblis, pertumbuhannya lambat. Jika lingkungannya sama dengan benua Yuan, ramuan spiritual pasti akan tumbuh lebih cepat di diagram gunung dan sungai. Dengan satu pemikiran, Lu Ming keluar dari diagram gunung dan sungai dan muncul kembali di gua es. Kemudian, diagram gunung dan sungai muncul di tangan Lu Ming. Dia membukanya dan bergumam, serap. Dan EBSP, huhu. Tiba-tiba, diagram gunung dan sungai mengeluarkan kekuatan isap yang kuat, menyerap ki asli antara langit dan bumi. Ki asli antara langit dan bumi membentuk-bentuk seperti corong dan berkumpul dengan liar menuju diagram gunung dan sungai. Pada saat ini, semua orang di lembah Yaozi merasa khawatir. Satu demi satu, para jenius yang telah berkultivasi terbangun. Apa yang sedang terjadi? Mengapa asal ki langit dan bumi berkumpul dalam satu arah? Siapa yang berkultivasi? Mustahil. Bahkan seorang kaisar pun tidak dapat menimbulkan keributan sebesar itu saat berkultivasi. Siapa ini? Suara terdengar satu demi satu. Beberapa orang keluar dari gua es dan merasakannya dengan cermat. Meskipun mereka tahu gua es mana yang terjadi, mereka tidak tahu siapa orangnya. Namun, efek ini hanya terbatas pada sisi lembah ini. Bagaimanapun, ki asli di sini terlalu kaya, dan lembah samping ini sangat luas. Ini, pohon kuno yang memahami jalan. Mata Lu Ming tiba-tiba berbinar. Awalnya, diagram gunung dan sungai tidak menimbulkan keributan besar ketika menyerap ki asli langit dan bumi, terutama karena pohon kuno pemahaman jalan. Pohon kuno yang memahami jalan memiliki 3 daun segar. Cabang-cabangnya sangat tipis, bahkan tidak setipis jari kelingking. Di alam liar ilahi, pertumbuhan pohon kuno pemahaman jalan terlalu lambat. Tapi sekarang, pohon kuno pemahaman jalan itu bersinar dan berkilauan. Aura misterius masih melekat di sana, terus-menerus menyerap ki asal dari dunia luar. Pada saat yang sama, Lu Ming merasakan bahwa pohon kuno pemahaman jalan sepertinya beresonansi dengan dao agung antara langit dan bumi. Gumpalan aura dao yang agung terpancar dari pohon kuno pemahaman jalan. Dalam sekejap, Lu Ming dapat merasakan bahwa cabang-cabang pohon kuno pemahaman jalan telah tumbuh lebih tebal dan daunnya menjadi lebih hijau. Daun keempat. Tiba-tiba, mata Lu Ming membelalak. Ia menemukan bahwa daun keempat juga telah tumbuh. Sepertinya pohon kuno pemahaman jalan memiliki peluang untuk tumbuh sepenuhnya di benua Yuan. Di benua hutan belantara ilahi, tidak buruk jika bisa bertahan. Lu Ming sangat gembira. Jika pohon kuno pemahaman jalan dapat tumbuh sepenuhnya, itu akan sangat membantunya. Lu Ming mengeluarkan banyak cairan spiritual dan menyirami akar pohon pemahaman jalan kuno. Sepertinya saya perlu mendapatkan lebih banyak ramuan spiritual di masa depan dan membiarkan pohon kuno pemahaman jalan tumbuh secepat mungkin. Lu Ming merenung dalam hatinya.